Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat dan bahagia selalu ya. Hari ini Bu Yanti ingin melanjutkan pelajaran kita, yaitu mengenai lingkaran. Mungkin di SD kalian juga sudah pernah membahas tentang lingkaran ya. Di SMP ini kita akan membahas lingkaran tentu saja lebih dalam lagi. Kita akan mulai pelajaran kita. Pertama kali adalah tentang benda-benda di sekitar kita yang berbentuk lingkaran. Ini ada roda bentuknya lingkaran ya pasti. Ada kepingan VCD, itu bentuknya juga lingkaran. Ada komedi putar, bentuknya lingkaran. Ada juga cincin yang bentuknya lingkaran. Sebetulnya pengertian lingkaran itu apa ya? Lingkaran itu adalah merupakan suatu kurva tertutup. Kurva itu garis lengkung ya. Kurva tapi tertutup, sederhana, yang merupakan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Jadi kurva tapi punya syarat. Nah, kurvanya itu merupakan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik tertentu. Jarak yang sama tersebut disebut jari-jari lingkaran. Sedangkan titik tertentu tersebut disebut pusat lingkaran. Biasanya pusat lingkaran itu dilambangkan dengan huruf O besar ya, kapital. Nah, ini gambar titik O, titik pusat lingkaran. Titik O disebut titik pusat lingkaran. Nah, ini kan berarti titik tertentunya tadi. Titik tertentunya harus berjarak sama dengan lingkaran. Lingkaran itu sekali lagi adalah kurva tertutup. Jadi yang di dalam ini bukan lingkaran ya. Yang lingkaran itu yang garis lengkungnya itu saja. Baik, itu titik O. Kemudian kita lanjutkan. Jari-jarinya itu titik O, garis OA ini. Ya, OA disebut jari-jari lingkaran, yaitu garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dan titik pada keliling lingkaran. Jadi garis yang menghubungkan ini titik pusat O dengan keliling lingkaran ini disebut jari-jari. Biasanya dilambangkan dengan huruf apa? Iya, biasanya dilambangkan dengan huruf R. Selanjutnya adalah diameter. Garis A ke B inilah yang disebut diameter. AB disebut garis tengah atau diameter lingkaran, yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran dan melalui pusat lingkaran. Karena ada nanti garis yang tidak melalui pusat lingkaran, tetapi menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran. Tapi kalau yang melalui pusat lingkaran inilah yang akan disebut dengan diameter, yang biasanya dilambangkan dengan huruf D. D-nya di kecil ya, diameter itu huruf D, D-nya di kecil. Lanjut. Ini tentang sudut pusat. Ya, ini ada sudut pusat lingkaran. Sudut AOB merupakan sudut pusat lingkaran, yaitu
dibatasi oleh garis AO atau jari-jari AO dan jari-jari OB. Maka ini disebut sudut pusat lingkaran. Yang itu biasanya besar sudutnya tertentu. Nah, di gambar ini 90 derajat. Sekarang kita belajar mengenai busur lingkaran. Ya, garis lengkungan A ke B itu disebut busur lingkaran, yaitu bagian dari keliling lingkaran. Baik yang bagian lebih kecil maupun lebih besar sama-sama disebut busur lingkaran. Kalau yang sebelah kiri ini lebih kecil daripada yang sebelah kanan ya, itu sama disebut busur lingkaran. Busur kecil dan busur besar tentu saja. Lanjut. Sekarang itu tadi AC disebut tali busur, yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran. Tetapi dia tidak melalui titik pusat. Inilah yang disebut dengan tali busur. Jika garisnya itu melalui titik pusat, maka akan disebut diameter. Tapi jika tidak melalui titik pusat, maka dia dikatakan sebagai tali busur. Lanjutnya adalah tentang juring. Nah, daerah yang diarsir inilah yang disebut dengan juring. Daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari, yaitu OC dan OB, serta busur BC. Nah, ini tentu saja sebuah daerah ya. Kalian bisa membayangkan pizza yang diiris. Nah, ini irisan pizza, itulah juring lingkaran ya. Jadi dibatasi oleh jari-jari OC dan jari-jari OB dan busur BC. Nah, sekarang itu tentang tembereng. Nah, ini tembereng. Yang diarsir itu tembereng, yaitu daerah yang dibatasi oleh tali busur AC dan busurnya. Dibatasi tali busur dan busurnya disebut tembereng. Jadi tali busur dan busurnya itu membatasi tembereng ini yang diarsir ini. Ya. Untuk lingkaran, mungkin di SD kalian sudah mengenal yang namanya pi ya. Pi untuk menentukan keliling lingkaran, untuk menentukan luas daerah lingkaran, kita tentu saja membutuhkan nilai pi. Ya, pi. Menemukan nilai pi. Ya. Kegiatannya adalah membuat lingkaran dengan jari-jari 1 cm, 1,5 cm, 2 cm, 2,5 cm, 3 cm, dan 3 cm. Kemudian buatlah tabel seperti di bawah ini. Kalau jari-jarinya 1 berarti diameternya berapa. Terus kemudian kalau jari-jarinya 1 tahu ya diameternya tanpa ukur bisa ya. Berarti kan 2 cm ya. Tapi kelilingnya bagaimana? Mengukur keliling masing-masing lingkaran menggunakan bantuan benang dengan cara menempelkan benang pada bagian tepi lingkaran. Ya, lingkarannya sebaiknya terbuat dari gabus ya. Kalian bisa memotong-motong gabus itu
dengan jari-jari tertentu. Kemudian karena gabus itu tebal, maka bisa diukur kelilingnya pakai benang. Iya, mencatat hasil pengukuran dengan tabel. Terus kalau sudah, keliling yang kamu ukur pakai benang itu dibagi dengan diameternya. Nanti akan ketemu sebuah angka tertentu. Ya, anggap saja nanti kalau sudah kalian kerjakan di rumah, angkanya tidak harus sama dengan ini ya, tidak harus sama dengan ini, bisa macam-macam, tetapi dari hasil percobaan yang lalu-lalu diperoleh hasil seperti ini. Kalau jari-jarinya 1, diameternya kan 2, kelilingnya sudah dihitung sekitar 6,3, maka keliling bagi diameter 3,15. Lingkaran jari-jari 1,5, diameternya 3, kelilingnya 9,4, maka keliling dibagi diameter 3,13. Ini yang sudah terjadi. Nah, nanti kalian di rumah memakai gabus, jari-jarinya seperti ini. Nanti kemudian difoto ya, kegiatan kalian difoto. Kemudian hasilnya kamu buat seperti di tabel ini. Terus dihitung keliling per diameternya berapa. Kalau sudah selesai, keliling per diameter itu kan bilangnya beda-beda ya. Kemudian dihitung rata-ratanya. Nah, berdasarkan data hasil kegiatan tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata hasil keliling dibagi diameter mendekati nilai 3,14. Nah, itu kemudian supaya perhitungannya mudah, dibuat menjadi pecahan 22/7, karena 22 dibagi 7 itu 3,14 berapa gitu. Selanjutnya nilai keliling dibagi diameter sama dengan 3,14, itu kemudian mendekati 22/7, disebut sebagai konstanta pi. Ya, konstanta pi. Sekarang kita cari rumus keliling berarti. Dari hasil kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya, kita dapat menemukan pula keliling suatu lingkaran tanpa mengukur pakai benang tentu saja, tapi dihitung begitu saja. Pada kegiatan tersebut telah didapat nilai keliling dibagi diameter menunjukkan nilai konstanta tertentu, yaitu pi. Karena keliling per diameter itu sama dengan pi, maka didapat keliling sama dengan pi kali d atau pi kali diameter. Dan karena panjang diameter adalah 2 kali panjang jari-jari atau D sama dengan 2R, maka keliling rumusnya bisa ditulis juga menjadi 2πr. Jadi didapat rumus keliling lingkaran dengan diameter D dan jari-jari R adalah K sama dengan PD atau K sama dengan 2πr. Itu rumus kelilingnya ya. Nah, sekarang kalau rumus luas daerah lingkaran bagaimana? Jadi lingkaran itu kan garisnya, tapi kalau daerah itu ya berarti ini daerah lingkaran semuanya. Caranya gimana menentukan rumus luas daerah lingkaran? Pertama, membuat lingkaran dengan jari-jari 10 cm.
Kedua, membagi lingkaran tersebut menjadi 12 bagian sama besar dengan cara membuat 12 juring dengan masing-masing sudut pusatnya 30 derajat. Tentu saja kalian harus memakai busur yaitu mengukurnya. Memberikan warna kuning dan hijau pada masing-masing 6 bagian lingkaran. Membagi salah satu juring yang berwarna hijau menjadi 2 sama besar. Kemudian menggunting lingkaran beserta 12 juring yang telah dibuat. Menyusun setiap juring sehingga membentuk persegi panjang seperti pada gambar. Nah, ini kiri dan kanannya itu berbeda dengan yang di tengah ya. Jadi salah satu juringnya kamu bagi lagi menjadi 2. Berarti 15 derajat dan 15 derajat. Kemudian dibentuk seperti ini. Kamu potong, terus kamu lem pada sebuah kertas seperti ini. Bentuknya menjadi bagaimana? Tentu saja bentuknya menjadi sebuah persegi panjang. Iya. Iya, hasilnya seperti terlihat ini. Kita lihat ya, itu bagiannya kan ada yang dibagi menjadi 2, itu di bagian 1A, 1B, 2, 3, 4, 5, 6, terus 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian persegi panjangnya menjadi ini 1A dan 1B-nya yang sebelah kiri dan kanan itu ya. Perhatikan bahwa bangun yang mendekati persegi panjang tersebut panjangnya sama dengan setengah keliling lingkaran, yaitu 3,14 kali 10 cm sama dengan 31,4 cm. Ternyata telah diukur seperti itu. Dan lebarnya kan sama dengan jari-jari lingkaran, yaitu 10 cm. Jadi ini lebarnya 10, kemudian panjangnya 31,4. Jadi luas lingkaran dengan panjang jari-jari 10 cm sama dengan luas persegi panjang dengan panjangnya adalah 31,4 dan lebarnya 10 cm. Maka luas itu kan panjang kali lebar. Maka 3,14 kali 10 cm sama dengan 314 cm persegi. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa luas daerah lingkaran dengan jari-jari R sama dengan luas persegi panjang dengan panjang PR dan lebarnya R, sehingga diperoleh luas sama dengan PR kali R, maka menjadi PR kuadrat. Dan karena jari-jari itu adalah setengah diameter, maka pi dikalikan setengah D dikuadratkan. Setengah kalau dikuadratkan kan menjadi 1/4, maka menjadi pi kali 1/4 D kuadrat. Jadi luas jari-jari, luas lingkaran bisa ditulis menjadi 1/4 pi D kuadrat. Kita akhiri dulu ya materi kita kali ini. PR-nya ada di Google Classroom, kalian bisa lihat dari sana. Selamat belajar. Tuhan memberkati. Dadah.